Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS pada minggu yang kedua ini. Hari ini kita akan kembali belajar bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Pada pertemuan yang kedua ini, anak-anak, kita akan nantinya belajar tentang tentang benua Amerika. Nah, maka nanti secara fokus kita akan belajar tentang benua Amerika itu seperti apa. Namun KD yang kita pelajari masih sama. Kita belajar dalam materi ini KD-nya masih KD 3.1 tentang menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita karena kita akan membahas tentang benua Amerika, maka harapan Bu Evi setelah nanti menerima pelajaran ini, kalian bisa menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Amerika. Yang kedua, nanti bisa menyebutkan pembagian regional benua Amerika. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan keadaan alam benua Amerika dan kegiatan ekonomi penduduknya. Yang terakhir, bisa menjelaskan karakteristik benua Amerika. Ini yang harapannya yang akan kalian capai. Nah, kita akan masuk tentang benua Amerika. Kalau kita bicara tentang benua Amerika, pasti kamu akan mengenal benua ini. Salah satu negaranya adalah Amerika Serikat yang merupakan negara superpower. Nah, ini adalah wilayah benua Amerika. Dekat kutub utara berbatasan dengan kutub selatan. Orang mengatakan benua ini adalah benua terpanjang di dunia. Benua Amerika ini adalah benua yang ditemukan oleh Christophorus Columbus, seorang pelaut dari Spanyol. Tetapi nama benua ini tidak diambil dari nama Columbus. Nama benua Amerika ini diambil dari nama seorang pelaut berkebangsaan Italia, juga seorang pedagang kebetulan dia. Karena pelaut itu yang bernama Amerigo Vespucci berhasil membuat data-data, bahkan juga rute perjalanan dari benua Eropa ke Amerika. Jadi dari Spanyol ke Eropa, ke Amerika. Nah, perjalanan Columbus tiba di Kepulauan Bahama. Columbus sebenarnya ingin mencapai wilayah Indonesia atau Kepulauan Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah, karena pada masa itu memang dunia sedang mencari produk rempah-rempah. Tapi Columbus malah tiba di Kepulauan Bahama, sebuah benua baru. Tetapi karena Columbus tidak bisa memberikan banyak informasi tentang benua ini, justru Amerigo Vespucci lah yang bisa memberikan banyak keterangan tentang benua ini, yang di kemudian hari memudahkan orang-orang Eropa datang ke benua baru, benua Amerika. Maka di kemudian hari nama Amerigo Vespucci lah yang diabadikan untuk benua baru ini, dan kita kenal sampai sekarang. Nah, oke, ini benua Amerika. Nah, ini benua Amerika penampakannya yang lebih jelas per negara. Ada di sini terbagi atas Amerika Utara. Amerika Utara ini hanya 2 negara, Kanada dan Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat terbagi atas 2 tempat, salah satunya di Alaska. Ini dulu adalah wilayah dibeli dari Uni Soviet. Karena Uni Soviet mengalami kekurangan dana untuk negaranya, maka dia menjual wilayah Alaska pada Amerika. Dan ini sebenarnya sebuah kerugian besar ketika Rusia menjual ini, karena di kemudian hari ternyata di Alaska ini banyak ditemukan tambang minyak bumi dan juga emas. Jadi keuntungan besar bagi Amerika. Kemudian ini wilayah Amerika Tengah. Nah, Amerika Tengah kelihatannya kecil, tapi di sini ada banyak negara. Dan ini kawasan Amerika Selatan. Nah, benua Amerika yang ditemukan oleh Columbus akhirnya sekarang ini menjadi banyak negara, memiliki banyak negara. Oke.
Nah, ini Alaska, kenampakan Alaska. Alaska memang kelihatannya kurang menguntungkan karena dekat dengan kutub. Hampir dikatakan wilayahnya selalu tertutup salju. Musim dinginnya sangat panjang. Namun, ternyata kandungan minyak bumi dan emas yang melimpah di wilayah ini membuat Amerika diuntungkan. Kesalahan besar yang dilakukan oleh Rusia atau Uni Soviet saat itu karena hanya menilai dari awal saja daerah yang dipandang kurang menguntungkan, dekat kutub, sangat panjang musim dinginnya. Nah, tapi ternyata banyak memiliki potensi. Ini adalah salah satu hal yang juga ada di Amerika, Grand Canyon di Amerika Serikat. Sungai. Sungai ini berada di antara tebing-tebing pegunungan. Oke, lanjut ya anak-anak. Hal lain yang ada di Amerika adalah penduduk. Di Amerika ada penduduk asli, namanya orang suku Indian. Nah, suku Indian karena mereka suka mewarnai kulitnya dengan warna merah, menyebabkan mereka sering dinamakan suku merah. Bahkan di kemudian hari, benua Amerika itu juga sering disebut dengan sebutan benua merah karena penduduk aslinya yang orang suku Indian itu suka gemar mencat kulitnya dengan cat warna merah. Sungai Amazon adalah sungai terbesar sekaligus terpanjang di benua Amerika. Sungai ini ada di negara Brasil. Kalau kita bicara tentang Sungai Amazon, pasti kamu ingat akan adanya binatang reptil yang sangat ukurannya bisa mencapai sangat besar hidup di Sungai Amazon. Ayo, ada yang ingat namanya? Ya, ular anaconda. Nah, ukurannya sangat besar karena saking besarnya bisa menelan manusia, bisa menelan binatang, bahkan beberapa kali dibuat film tentang anaconda ini karena ukurannya yang sangat besar, raksasa. Baik, itu dari gambar. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi. Baby sudah membuatkan catatannya. Amerika juga tadi sudah Baby sebut dikatakan sebagai benua merah. Ini tidak lepas karena penduduk asli suku Indian. Suku Indian sebenarnya kulitnya hampir mirip dengan warna kulit kita, kecoklatan. Tetapi suku ini gemar suka melumuri kulitnya dengan cat merah. Sehingga suku Indian itu disebut suku berkulit merah. Warnanya kemerah-merahan. Nah, ini keadaan sepintas wilayah Amerika, benua Amerika. Amerika luasnya diperkirakan 42,1 juta kilometer persegi. Secara astronomis, Amerika terletak pada 72 lintang utara sampai 56 lintang selatan. Kemudian 172 derajat 27 menit bujur timur hingga 34 derajat 45 menit bujur barat. Ini secara astronomis, secara garis lintang. Sedangkan kalau dilihat dari letak benua Amerika dari batas-batasnya, benua Amerika ini dari batas sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik sebelah timur. Sebelah timur itu berarti sebelah timur itu yang memisahkan dengan benua Eropa. Sebelah selatan dan sebelah barat ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini memisahkan Amerika dengan benua Asia. Sebelah utara ada Laut Arktik atau Kutub Utara. Kalau kenampakan secara umum, wilayah Amerika itu, benua Amerika itu ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga beberapa sungai. Iklimnya yang ada adalah iklim kontinental, darat, gurun atau kering, stepa, dingin, dan tropis. Penduduk asli Amerika ada dua, ada orang Indian, suku Indian, dan Eskimo. Eskimo ini yang tinggal di wilayah kutub, di daerah kutub utara. Oke, untuk keadaan secara umum seperti itu. Benua Amerika memiliki dua penduduk asli.
Mungkin kamu bertanya-tanya, iklim kontinental itu gimana? Ini iklim daratan luas, terutama di wilayah Amerika Serikat. Daratan. Ada iklim tropis, karena Amerika juga dilalui garis khatulistiwa. Nah, dilalui garis khatulistiwa. Maka di daerah ini beriklim tropis. Iklim dingin yang dekat dengan wilayah kutub. Dekat dengan wilayah kutub, baik kutub utara maupun selatan. Iklim gurun ini adalah di wilayah Amerika ada beberapa yang memiliki gurun. Oke, kita lanjut. Nah, keadaan alam. Keadaan alam benua Amerika. Secara garis besar, relief Amerika Serikat itu dibagi atas 3, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pegunungan sendiri adalah bentangan pegunungan yang terdapat di bagian barat dari benua yang membujur dari utara sampai selatan. Ini meliputi ada pegunungan Alaska, pegunungan Cascade, Appalachian, Nevada, pegunungan Rocky, sampai pada pegunungan Andes di Amerika Selatan. Itu untuk pegunungan. Untuk dataran tingginya, dataran tinggi di benua Amerika ini adalah dataran tinggi diantaranya dataran tinggi Allegheny dan dataran tinggi Colorado di Amerika Utara. Kemudian ada dataran tinggi Guyana yang ada di Amerika Selatan dan dataran tinggi Meksiko yang ada di Amerika Tengah. Untuk dataran rendahnya, dataran rendah di benua Amerika ini umumnya memiliki wilayah yang luas dan terletak di aliran sungai seperti dataran rendah yang ada di Panama, Orinoco, dan dataran Amazon. Semuanya ini ada di Amerika Selatan. Sedangkan di Amerika Tengah terdapat dataran tinggi lain namanya dataran tinggi Yucatan. Di Amerika Utara terdapat dataran rendah ini ada di aliran sungai Mississippi untuk Amerika Utara. Aliran sungai Mississippi. Nah, kita masuk pada penduduk. Penduduk Amerika dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama adalah penduduk asli. Suku bangsa ini meliputi orang Indian dan orang Eskimo. Khusus orang Eskimo hanya tinggal di kutub utara. Kalau Indian hampir di wilayah baik di Amerika Utara, Tengah maupun Selatan. Penduduk pendatang. Jadi selain ada penduduk asli, ada penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang pertama adalah orang-orang Eropa yang terdiri atas orang Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Portugis. Kemudian pendatang dari Asia, ini terutama dari Cina, Jepang, orang Melayu. Nah, untuk orang Melayu ini bisa orang Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Kemudian ada orang Afrika yang terdiri dari orang-orang Negro. Mereka dikenal dengan sebutan Black American. Orang-orang Negro ini, orang-orang Amerika dari Afrika ini sebenarnya mereka tidak sengaja datang ke Amerika. Mereka didatangkan oleh bangsa Eropa yang sudah datang terlebih dahulu di benua Amerika. Mereka didatangkan sebagai budak belian, budak di mana keberadaan mereka tidak sejajar dengan orang-orang merdeka. Namun di kemudian hari, orang-orang keturunan Afrika ini yang diperlakukan sebagai budak, akhirnya bisa melepaskan diri dari perbudakan menjadi manusia merdeka. Kemudian ada kelompok ketiga, penduduk campuran. Penduduk campuran ini dibedakan atas orang mulatto. Mulatto ini adalah percampuran orang kulit putih dengan orang kulit hitam, perkawinan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Kemudian ada bangsa mestizo. Mestizo ini merupakan percampuran antara orang kulit putih dengan orang Indian. Ada bangsa Zambo. Zambo ini untuk percampuran perkawinan antara orang Indian dan orang Negro. Oke, kita masuk lanjutan. Jadi untuk penduduk ada 3, penduduk asli, pendatang, dan campuran. Kegiatan ekonomi. Penduduk Amerika, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduknya didominasi oleh jasa dan industri. Kegiatan pertanian hanya dilakukan oleh sebagian kecil penduduk di benua Amerika, sekitar 5% saja. Kegiatan peternakan penduduk Amerika berada di padang rumput dan lereng pegunungan Rocky. Hasil peternakannya bisa berupa susu, kemudian daging, wool, keju, dan mentega. Nah, ini untuk hasil peternakan. Kemudian untuk hasil pertambangannya di sini banyak ditemukan di Amerika Latin.
Barang tambangnya berupa minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, nikel, uranium, dan tembaga. Pembagian wilayah benua Amerika. Pembagian wilayah benua Amerika ini terbagi atas beberapa kawasan. Amerika Utara hanya 2 negara, Kanada dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk Amerika Tengah sangat banyak. Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Kalian bisa membaca sendiri ya, mulai dari Belize, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, dan lain-lain sampai negara Trinidad dan Tobago. Ini satu negara. Walaupun namanya Trinidad dan Tobago, tapi ini adalah 20 tetapi satu negara. Kemudian untuk negara Amerika Selatan itu meliputi Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guana Prancis, Guana, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela, Peru. Nah, sampai negara Peru. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut pada karakteristik. Karakteristik benua Amerika ini ada beberapa hal yang menarik secara geografis ya. Yang pertama, Amerika Serikat terdapat air terjun terkenal, Niagara. Air terjun yang sangat terkenal di dunia, terletak di perbatasan negara Amerika dan Kanada. Luas air terjun ini mencapai 250.000 mil persegi. Mungkin kalau kalian ke Amerika, mungkin hal utama yang pertama mungkin bisa dikunjungi adalah air terjun Niagara. Cobalah melihat ke sana. Kalau suatu saat dari kalian bisa belajar sampai ke Amerika. Doakan bisa sampai ke Amerika. Kemudian ada Hollywood, sangat terkenal ya, industri perfilman Amerika yang sangat hebat, di mana dari industri perfilman ini memunculkan sejumlah artis yang sangat terkenal. Adakah kalian mungkin artis-artis itu menjadi idola kalian? Produksi film Amerika sangat terkenal, ada banyak film, mungkin ada film Batman, Spider-Man, Titanic, dan lain sebagainya. Ini karena kehebatan industri film di Amerika, di Hollywood. Pusat industri komputer. Nah, ternyata komputer itu industrinya berpusat di Amerika. Dalam benak kita dulu Bobi berpikir komputer itu pusatnya di Jepang. Oh, ternyata justru Amerika lah yang menciptakan komputer dengan berbagai aplikasinya yang cukup bagus, menarik. Mata uangnya digunakan adalah dolar. Mata uang ini adalah mata uang internasional. Dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan, pasti akan menggunakan nilai dolar sebagai nilai alat tukar. Nah, kita tahu bahkan Indonesia pun kursnya mesti dibandingkan dengan dolar. 1 dolar berapa rupiah. Nah, sekarang ini mungkin sekitar 14.000 atau 13.000 untuk setiap 1 dolarnya. Betapa Amerika saat ini benar-benar menjadi hal yang hebat untuk kegiatan ekonomi. Oke. Di benua Amerika ada negara yang merupakan penghasil kopi terbesar, yaitu Brasil. Di Indonesia ada kopi, itu bibitnya dulu didatangkan dari Brasil, sehingga kita kemudian mengenal minuman kopi. Lembah Amazon merupakan lembah yang paling besar di dunia. Tadi kalian sudah melihat foto, gambar di mana Sungai Amazon adalah sungai terbesar, terpanjang di dunia. Ada padang pasir paling kering di dunia, namanya padang pasir Atacania, yang terletak di negara Chili, terkering, terpanas, di dunia. Oke, baik, ini untuk benua Amerika. Semoga penjelasan Bu Evi jelas, dapat dipahami, karena materinya Bu Evi cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik baru. Kita akan bertemu untuk materi benua Eropa. Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran ini dan kita akan bertemu lagi dengan materi baru benua Eropa. Selamat siang, semoga Tuhan memberkati.